Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Proses pemadaman kebakaran di TPA Sarimukti, Bandung Barat terus berlangsung menggunakan helikopter waterbombing. Proses pemadaman menggunakan helikopter waterbombing milik BNPB untuk menjangkau titik api yang sulit dipadamkan petugas. Kepulan asap masih juga terlihat di area TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Dampak ditutupnya TPA Sarimukti akibat kebakaran yang hingga saat ini masih berlangsung, sejumlah TPS di Kota Bandung ditutup akibat overload. Akibatnya sampah rumah tangga bahkan menumpuk hingga memakan badan jalan. Sampah warga juga mulai terlihat memenuhi area bantaran sungai. Lalu bagaimana dampak dari kebakaran yang melanda tempat pembuangan akhir Sarimukti, Kabupaten Bandung? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV yang akan melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Sudah ada Fida Alatas di sana. Fida, selamat pagi. Bagaimana dampak dari kebakaran yang terjadi di TPA Sarimukti? Sudah memasuki hari ke-11. Bagaimana dengan warga di sekitar TPA juga apakah terdampak, Fida? Ya, selamat pagi dan juga saudara, betul sekali. Hari ini kebakaran di TPA Sarimukti ini sudah memasuki hari ke-11 terhitung sejak api pertama kali terlihat pada Sabtu 19 Agustus lalu. Dan sejumlah upaya ini juga sudah dilakukan oleh petugas untuk melakukan pemadaman kebakaran di TPA Sarimukti. Mulai dari jalur darat yang kemudian dengan mengerahkan sejumlah pemadam kebakaran atau mobil damkar, tidak hanya dari Kabupaten Bandung Barat saja, tapi juga diperbantukan dari damkar-damkar Bandung Raya seperti Kota Cimahi, lalu juga Kota Bandung, dan tidak hanya dari damkar Bandung Raya, tapi juga Asosiasi Pemadam Kebakaran se-Jawa Barat, seperti dari Karawang, lalu juga dari Purwakarta, Cianjur, dan daerah-daerah lainnya. Jalur darat sudah ditempuh untuk melakukan pemadaman kebakaran di Sarimukti, namun memang hingga saat ini belum terlihat ada tanda-tanda kemudian api di TPA Sarimukti ini telah mereda dan juga TPA Sarimukti kemudian dapat beroperasi kembali. Selain dari jalur darat, Ian dan juga saudara, pemadaman kebakaran dengan jalur udara seperti waterbombing ini juga telah dilakukan. Kita di Kota Bandung ini masih menunggu kapan kiranya kemudian TPA Sarimukti ini dapat beroperasi. Dan dampaknya yang paling terasa, Yan dan juga saudara, di Kota Bandung ini adalah ancaman darurat sampah. Karena memang kalau melihat, Yan dan juga saudara, 80% produksi sampah Kota Bandung setiap harinya ini disalurkan atau dibuang ke TPA Sarimukti. Itu artinya dari 1.500 ton produksi sampah harian Kota Bandung, 1.200-nya atau 1.200 tonnya ini setiap harinya harusnya ini dibuang atau disalurkan ke TPA Sarimukti. Tapi ini sudah hari ke-11, artinya ribuan ton sampah yang setiap harinya ini diproduksi oleh warga Kota Bandung ini tidak bisa dibuang dan masih menumpuk di sini. Kami memantau sepanjang jalan di Kota Bandung ini juga sudah mulai terlihat kemudian tumpukan-tumpukan sampah warga yang kemudian dibuang di pinggir-pinggir jalan atau di sisi-sisi jalan. Dan juga sejumlah TPS di Kota Bandung ini kami pantau sudah ditutup karena memang sudah overload atau kapasitasnya ini sudah penuh begitu, Yan dan juga saudara, sehingga warga ini juga sudah dihimbau untuk tidak membuang sampah rumah tangga mereka ke TPS. Seperti di tempat kami melaporkan saat ini, Yan dan juga saudara, di salah satu TPS di Jalan Pagarsi Kota Bandung, bahkan sampah-sampah warga ini sudah sampai ke badan jalan. Namun meskipun begitu, Yan dan juga saudara, kami pantau sejak pagi tadi ini warga masih tetap membuang sampah mereka ke TPS ini karena alasannya adalah sampah di rumah mereka ini juga menumpuk. Dan kalau biasanya, kata warga di TPS di Jalan Pagarsi ini setiap paginya sekitar jam 5 sampai pukul 6 pagi, ini petugas sampah ini selalu mengangkut sampah mereka di TPS ini. Namun ini sudah hari kelima, Yan dan juga saudara, kemudian tidak ada petugas
yang mengangkut sampah dari TPS ini, dan yang warga khawatirkan ini adalah jika kemudian beberapa hari lagi sampah di TPS ini masih belum bisa diangkut, sampah-sampah warga di sini ini dapat menghalangi badan jalan, begitu Yan. Ya, warga diimbau untuk tidak membuang sampah ke TPS, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sampah-sampah rumah tangga di setiap rumah juga kian hari kian menumpuk. Adakah solusi yang ditawarkan oleh pemerintah setempat, Vida, untuk menangani ataupun solusi yang ditawarkan kepada warga yang terdekat begitu yang bisa dilakukan? Selain tentunya imbauan-imbauan dari pemerintah Kota Bandung kepada warga untuk kemudian bisa mengolah sampah mereka sendiri dan juga menahan pembuangan sampah ke TPS, ya, dan juga saudara, sejumlah kemudian penanganan seperti melakukan substitusi TPS atau mencari TPS-TPS yang kiranya ini lebih tidak overload atau kapasitasnya masih bisa ditaruh sampah begitu ya, dan juga saudara, untuk kemudian memindahkan sampah-sampah di TPS yang sudah kapasitasnya penuh ke TPS-TPS yang kiranya masih belum overload. Selain itu ya, dan juga saudara, yang saat ini tengah diusahakan oleh pemerintah Kota Bandung ini adalah kemudian bersama dengan TNI mengkaji aset pemerintah Kota Bandung di daerah Citatah untuk kemudian dijadikan alternatif bagi pembuangan sampah yang hingga hari ini kian menumpuk di Kota Bandung. Sebetulnya Yanda juga saudara, kemarin pada hari Jumat saat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini meninjau pemadaman kebakaran di TPA Sarimukti, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut bahwa seharusnya pada Senin kemarin ini perluasan dari TPA Sarimukti seluas 2 hektar dapat kemudian beroperasi untuk kemudian mengangkut sampah-sampah di Kota Bandung yang kian hari kian menumpuk. Namun nyatanya pada tanggal 28 kemarin atau pada hari Senin kemarin masih belum bisa dioperasikan karena memang masih harus mengkaji sejumlah hal, seperti salah satunya adalah kajian-kajian terkait dampak dari pembuangan sampah di area perluasan TPA Sarimukti tersebut, Yan. Ribuan ton sampah masih menumpuk di TPS-TPS di Kota Bandung. Sementara itu juga belum ada solusi real yang bisa ditawarkan kepada warga yang memang sampahnya setiap rumah masih menumpuk. Untuk sementara pemerintah menawarkan ataupun akan mengkaji terkait dengan tempat sampah alternatif yang akan dibuka ataupun dibangun untuk secepatnya akan dilakukan begitu. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Vida Alatas, atas laporan langsungnya dari Bandung, Jawa Barat. Saudara, kita ke informasi lain. Ini ada Mario Dandi Satrio yang terdakwa kasus penganiayaan berat mengajukan duplik atas tanggapan jaksa penuntut umum terhadap pleidoinya. Pengajuan duplik disampaikan salah satu kuasa hukum Mario Dandi dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan replik JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis pekan lalu. Hakim Ketua Alimin Ribut Sujono lalu memberi waktu bagi terdakwa penganiayaan terhadap anak pengurus YP Ansor itu untuk mengajukan duplik pada Selasa 29 Agustus 2023 atau hari ini. Namun pengacara Mario Dandi pada sidang pekan lalu juga sempat mempertanyakan soal masa tahanan kliennya yang habis pada 26 Agustus 2023. Saat itu majelis hakim menanggapi pihaknya sudah mengajukan perpanjangan dari Pengadilan Tinggi dan masih tahanan Mario Dandi diperpanjang hingga tanggal 26 September 2023. Kita simak informasi jelang sidang pembacaan duplik oleh terdakwa penganiayaan David Ozora, Mario Dandi, dan Shane Lucas. Bersama jurnalis Kompas TV sudah ada Karima Anissa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karima, selamat pagi. Pukul berapa rencananya sidang akan dilaksanakan dan mengapa para terdakwa ini mengajukan duplik? Karima. Ya, untuk agenda persidangan pada hari ini yaitu bacaan duplik dari pihak kuasa hukum Mario Dandi dan juga Lucasien akan berjalan rencananya jam 10 pagi ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun pembacaan duplik ini terkait jawaban dari persidangan minggu kemarin, yaitu persidangan replik atau bacaan dari jaksa penuntut umum terkait bahwa jaksa tersebut menolak pledoi atau pembelaan dari pihak Mario Dandi dan juga Lucasien. Ada perbedaan dari penolakan dari jaksa penuntut umum pada sidang hari kemarin, yaitu salah satunya adalah jaksa penuntut umum menolak seluruh pledoi dari pihak kuasa hukum
hukum Mario Dandi, yang dimana jaksa penuntut umum menilai bahwa Mario Dandi melakukan penganiayaan secara berencana dan hal ini perlu dipertimbangkan kembali oleh majelis hakim, yang dimana juga jaksa penuntut umum menilai bahwa Mario Dandi dituntut sebanyak selama 12 tahun penjara. Dan tidak hanya itu juga, jaksa penuntut umum kembali menegaskan majelis hakim bahwa Mario Dandi ini tidak memiliki rasa penyesalan terhadap penganiayaannya terhadap David Ozora. Oleh sebab itu, jaksa penuntut umum tetap menolak seluruh pledoi dari pihak kuasa hukum Mario Dandi, dan juga jaksa penuntut umum tetap menuntut Mario Dandi untuk dipenjara selama 12 tahun dan membayar restitusi atau ganti rugi sebanyak 120 miliar rupiah atau dengan ganti 7 tahun penjara. Lalu ada perbedaan dari penolakan jaksa penuntut umum terhadap pledoi Shane Lucas terdakwa lainnya, yaitu bahwa jaksa penuntut umum menolak beberapa pledoi atau pembelaan dari kuasa hukum Shane Lucas. Adapun beberapa poin yang ditolak oleh jaksa penuntut umum dalam pledoi dari pihak Shane Lucas, yaitu yang pertama adalah jaksa penuntut umum menilai bahwa Shane Lucas ini sudah memasuki usia dewasa, yang dimana Shane Lucas ini berusia 19 tahun. Sebelumnya juga dalam pledoi pihak Shane Lucas menerangkan bahwa Shane Lucas tidak berniat untuk melakukan penganiayaan terhadap David Ozora, tetapi menurut penilaian jaksa penuntut umum, mengingat Shane Lucas ini sudah dewasa, maka hal yang diperlakukannya ini perlu dipertanggungjawabkan. Mengingat juga Shane Lucas pastinya menurut jaksa penuntut umum sudah bisa menilai mana hal yang baik, mana hal yang benar, dan juga hal yang bisa menimbulkan efek negatif terhadap dirinya sendiri maupun dari orang lain. Selain itu juga untuk Shane Lucas ini dituntut 5 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Dan juga untuk persidangan pada hari ini nantinya kita akan simak jam 10 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait jawaban dari kuasa hukum Shane Lucas maupun Mario Dandi terhadap replik yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum sebelumnya. Dan kita akan lihat apakah nantinya majelis hakim akan memberikan pertimbangan berupa peringanan atau hal lainnya begitu pada hari ini jam 10 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yan. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Anissa Karima atas laporan langsungnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara, seusai jeda kami akan kembali dengan mengajak Anda melihat keindahan air terjun 3 serangkai di lereng perbukitan Desa Bonto Manurung, Maros, Sulawesi Selatan. Alam yang asri dan tenang menjadi tempat yang pas bagi pengunjung untuk melepas penat dari berbagai kesibukan.